Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Anda masih bersama kami di Profit CNBC Indonesia dan dialog bersama dengan Edwin Lim, Country Director Fortinet Indonesia dan juga Wani Sabu, Executive Vice President Center of Digital Bank Sentral Asia BCA akan kami lanjutkan. Kembali saya mulai dari Ibu Wani dulu nih Bu. Bu, menurut Future Proofing Fraud Prevention in Digital Channel Study, industri keuangan di tanah air tengah berusaha memberantas ancaman cyber. Nah, untuk BCA sendiri nih Bu, langkah apa atau secara spesifik apa yang dilakukan oleh BCA untuk menjamin tingkat keamanan data para nasabah dari ancaman cyber ini, Bu Ani? Iya, di balik kenyamanan transaksi digital pastinya ada ketidaknyamanannya juga. Dan di BCA sendiri 98% transaksi itu dilakukan secara digital. Jadi hanya 2% yang dilakukan di cabang. Jadi sedemikian besarnya transaksi digital. Oleh karena itu kami harus memastikan kepada nasabah kami bahwa jangan takut melakukan transaksi digital. Sehingga jika terjadi kerugian nasabah yang diakibatkan karena sistem BCA aplikasi, maka bank akan ganti 100%. Kemudian apalagi yang harus kami lakukan untuk keamanan transaksi digital kami selalu menggunakan the latest, the greatest tools IT security, dan kami juga melakukan analisa behavior transaksi digital nasabah kami, sehingga kami jadi tahu nih berkat IT security, wah ada penyimpangan transaksi nih. Nah, IT security ini akan mengalert ke kami, jadi kami sudah tahu ada sesuatu yang tidak benar di transaksi nasabah. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi kepada nasabah kami. Karena selain kebobolan rekening bisa juga karena teknologi, bisa juga karena memang social engineering. Justru itu banyak sering terjadi. Social engineering adalah suatu rekayasa sosial yang pelakunya membuat customer kita itu menjadi dibikin perasaannya tuh bahagia sekali, takut sekali, sehingga memberikan sesuatu data kepada si penjahat tersebut. Nah, itu banyak sekali terjadi juga, kayak belanja online lah, penipuan yang memberikan nomor OTP lah, mungkin Alin sering dengar ya, itu namanya betul, social engineering. Ya. Nah, jadi kami harus melakukan sosialisasi bahwa jangan sampai kejadian seperti itu. Kalau sudah memilih produk, harus tahu produk apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, sehingga customer-nya memahamin. Dan kami juga kerjasama dengan regulator ya. Kalau di regulator kita, kalau perbankan ada BI, ada OJK juga kerjasama antar bank lewat komite kerjasama Perbanas, Ikatan Banker Indonesia juga seperti itu, dan kepolisian tentunya. Ya, itu tadi dari Bu Ani. Nah, kalau dari Fortinet Indonesia sendiri Pak, layanan atau solusi apa nih yang diberikan untuk sektor jasa keuangan, misalnya untuk memastikan keamanan data dan juga meminimalisir kebocoran? Ya, kalau dari Fortinet kita paling tidak kita berusaha mengcover di 5 area. Ya, area pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan satu proteksi terhadap infrastruktur daripada trading. Jadi bagaimana perdagangan ataupun perputaran usaha di satu customer tersebut itu dari segi infrastrukturnya itu ada faktor pengamanannya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita melakukan satu pengamanan di mana infrastruktur ini as a code. Jadi bagaimana infrastruktur ini bisa menjadikan satu cara. Tadi kan kalau Bu Ani bilang banyak kode-kode, ya banyak yang perlu kita lakukan seperti itu. Nah, itu pun juga menjadi satu area di mana kita harus proteksi. Nah, yang ketiga adalah juga kalau kita bicara mengenai digital banking, kita juga bicara mengenai banyak sekali konten ya, konten-konten yang ada dilakukan antara perusahaan maupun dengan pelanggannya. Nah, kita juga harus melakukan pengamanan konten di sana. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa konten-konten yang didistribusikan ataupun yang kita terima itu adalah konten-konten yang sudah bersih daripada catatan security tersebut. Nah, yang keempat adalah bahwa kita bicara mengenai bahwa sekarang banyak cabang. Ya, mungkin sekarang cabang sudah beralih kepada digital. Nah, bagaimana kita bisa melakukan proteksi terhadap begitu bank mau masuk ke area digital. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah bahwa kita bicara mengenai advanced threat protection. Bagaimana kita bisa melakukan proteksi dari awal, bukan setelah itu.
Nah, bagaimana kita bisa melakukan advance protection adalah dengan melakukan investasi terhadap produk-produk yang bisa membantu mereka untuk mendeteksi adanya intrusion dari awal. Nah, jadi poin-poin tersebut yang harus kita lakukan bagaimana kita bisa melakukan pengalaman di infrastruktur jasa keuangan. Iya, proteksi ini tentu juga tidak terlepas dari literasi ya Pak ya. Kalau kita lihat ini dalam beberapa tahun terakhir ini seperti apa sih Fortinet Indonesia melihat literasi atau baik masyarakat maupun klien di Indonesia ini terhadap keamanan cyber Pak? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai literasi itu sangat penting sekali ya, sangat-sangat perlu sekali. Apalagi sekarang ketika kita masuk ke area yang boleh dibilang masih area pandemi sekarang seperti ini, di mana sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan ataupun individu yang melakukan sistem pekerjaan work from home atau sebagai istilahnya teleworkers, remote workers seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada masing-masing individu ataupun perusahaan dari segi keamanan untuk kita bisa menerapkan namanya sistem teleworkers. Ya, bagaimana kita bisa memberikan jaminan bahwa kalau karyawan kita tidak berada di kantor bisa mengakses data di kantor dengan aman. Nah, kita punya solusi teleworker di sana. Kemudian secara individu, bagaimana kita bisa menerapkan sistem pengamanan di diri kita sendiri. Sewaktu kita berada di perusahaan, kita merasa dibentengin oleh pertahanan yang ada di perusahaan. Ketika kita tidak di perusahaan, kita di rumah kita atau kita pribadi, apakah kita juga mempunyai pertahanan yang sama? Nah, mindset yang kita punya ketika kita berada di perusahaan ataupun kita berada secara individu, itu harus sama. Jadi kita melakukan edukasi kepada customer bahwa kita secara individu harus memprotek diri kita sendiri. Apakah itu kita berada di kantor ataupun kita tidak berada di kantor. Jadi selain kita sebagai technology provider, kita juga melakukan satu edukasi yang cukup intensif kepada masyarakat, dan salah satu sesi pun juga seperti sekarang ini kita memberikan satu informasi kepada masyarakat bahwa begitu pentingnya terhadap pengamanan diri sendiri dalam hal cyber. Ya begitu penting ya Pak. Nah kalau dalam 5 tahun ke depan bagaimana Fortinet ini melihat masa depan kebutuhan akan layanan perlindungan keamanan cyber di Indonesia, apakah akan meningkat pesat kalau menurut Anda? Ya, ini satu pertanyaan yang cukup bagus juga ya dari segi bisnis maupun dari segi sosialis seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan security dari satu data yang kita dapatkan dari Frost & Sullivan, rata-rata pertumbuhan dari kebutuhan security di market itu secara global ataupun mungkin di Indonesia itu antara sekitar 15-20%. Ya, artinya apa? Artinya dari setiap tahun itu masih ada pertumbuhan yang cukup signifikan. Bagi teknologi untuk growth seperti 15-20% itu juga sudah cukup bagus. Kalau kita bisa lihat di sini bahwa ternyata memang kebutuhan itu tetap meningkat, apalagi sekarang didorong dengan transformasi digital yang cukup masif ya, sehingga kita juga memberikan gambaran bahwa transformasi digital itu penting, tapi harus secure transformasi digital, bukan hanya transform aja, tapi tidak menghilangkan security-nya. Jadi kalau kita bicara mengenai apakah ini masih menjanjikan di 5 tahun ke depan, ya pasti. Karena data pun menyatakan bahwa growth-nya masih ada di sana. Gitu. Iya, masih soal outlook nih. 3-5 tahun ke depan juga ini Ibu Wani, seberapa besar BCA menyiapkan anggaran IT khususnya untuk menjamin keamanan cyber? Oke, Alin, kalau digital, sampai 5 tahun ke depan kayaknya saya belum hitung ya. Jadi kalau untuk tahun ini dan tahun depan saja kami mempunyai budget di atas 5 triliun, ya sekitar 5 triliun untuk IT. 2 triliunnya adalah 5 triliun ini termasuk pembelian mesin ATM, pembelian CS digital dan lain-lainnya, tetapi kalau untuk tools, untuk IT security itu sekitar 2 triliun. Cuman Alina, kita harus lihat ini bukan cost, tapi ini adalah investasi. Untuk justru kita, kenapa mungkin terlihat besar 2 triliun hanya untuk tools gitu ya. Tapi ini adalah investasi kita supaya transaksinya itu semakin nyaman dan harus aman. Nah itu karena kita bank adalah bisnis kepercayaan, jadi kita memang harus meyakinkan bahwa transaksi kita itu aman. Tapi angka ini kemungkinan akan bertumbuh ya Bu dari tahun ke tahun? Oh iya, ini hanya untuk tahun ini dan tahun depan saja. Mungkin 5 tahun ke depan itu akan saya rasa pasti lebih karena transaksi digital semakin besar. Iya, seiring dengan membesarnya juga Betul. bisnisnya ya Bu. Nah kalau menurut Anda sendiri nih Pak Edwin Lim, sektor bisnis apa yang paling banyak membutuhkan layanan keamanan cyber? Oke, kalau kita bicara mengenai keamanan cyber sebenarnya itu mencakup semua sektor ya.
selama kita mempunyai satu konektivitas kepada internet, ya, dan kita mempunyai IP address, itu kita sudah masuk ke satu area di mana kita masuk kemungkinan bisa menjadi satu ancaman bagi kita sendiri. Nah, jadi selama kita terkoneksi, ya, kita harus waspada bahwa kita sudah mengekspos diri kita sendiri, baik secara sistem ataupun secara personal. Nah, kalau kita bicara mengenai sektor apa, kita bisa juga melihat bahwa pemerintah pun juga saat ini juga sangat cepat sekali dan juga sangat konsisten untuk melakukan investasi di area cyber security dan juga di area transformasi digital. Nah, dari BSSN sendiri itu sudah kita bisa lihat di berita-berita dari BSSN, mereka juga sudah menetapkan ada sekitar 10 sektor, ya, infrastruktur yang kritikal, yang bagaimana kita nyatakan bahwa kalau misalnya sektor tersebut terjadi terkompromis oleh satu ancaman, itu bisa menyebabkan satu ancaman bagi negara misalnya. Nah, ke 10 sektor tersebut adalah kalau kita bicara mengenai dari hal hukum, ya, kemudian kita bicara mengenai faktor keuangan, energi dan sumber daya mineral, ya, kita bicara mengenai ada kesehatan, ya, kemudian kita bicara mengenai pertanian, teknologi informasi seperti kita di sini, dan kemudian pertahanan, ya kan, layanan darurat, dan juga sumber daya mineral atau air tadi seperti itu. Nah, itu adalah area-area 10 faktor yang menurut BSSN ini adalah satu sektor yang sangat kritikal. Artinya apa? Bukan berarti bahwa sektor lain tidak krusial, tapi pada saat kita melakukan satu investasi, kita harus mempunyai satu prioritas. Nah, dari sektor-sektor inilah kita akan lakukan dulu, akan turun ke sektor lainnya, sehingga itu bisa mencakup semuanya. Oke, sekarang saya ke Ibu Wani lagi nih. Layanan keamanan apa saja sih yang dibutuhkan oleh BCA dari penyedia sistem keamanan cyber? Nah, tentunya transaksi digital ini pasti diiringin dengan cybercrime yang kita sering cybercrime gitu ya, Alin. Nah, tentunya kami sangat membutuhkan IT security, ya, membutuhkan Pak Edwin ya untuk IT security. Kenapa? Karena untuk melindungi kami dari yang cybercrime tersebut. Karena kalau dulu penjahat mau mengambil uang kita, dia harus merampok kita. Atau malam-malam ke rumah kita mencuri uang kita. Di zaman digital, kita bisa tiba-tiba kehilangan uang tanpa kita ketahui. Nah, dengan IT security, ini bisa menjadi sebuah tindakan preventif. Karena bisa membaca transaksi yang anomali. Ini kok tidak pernah transaksi sebanyak begini, tapi kenapa nasabah ini terus-terusan transaksi? Bisa jadi nasabah ini sedang kena cybercrime. Nah, jadi kami memang membutuhkan IT security untuk membaca tren transaksi juga, dan selain itu juga membantu kami untuk bisnis. Bisnis kedepannya itu harusnya seperti apa sih? Nah, itu kami juga membutuhkan AI. Artificial Intelligence. Nah, kalau Artificial Intelligence sih juga membantu untuk meningkatkan kepuasan nasabah kami karena dia bisa membaca, oh Alin, umur sekian, transaksinya sekian, oh sudah bisa KPR ini. Nah, jadi dia bisa membuat nasabah terkagum-kagum, oh kok BCA tahu ya, aku lagi mau beli rumah, sebenarnya itu kita BCA gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi meningkatkan kepuasan nasabahnya kita juga. Jadi memang sangat membutuhkan IT security, keunggulan teknologi juga. Ya, selain untuk perlindungan transaksi tadi, berarti juga bisa membantu untuk nge-boost bisnis juga ya? Ya, betul. Bu Wani. Oke, sekarang saya ke Pak Edwin lagi nih ya. Pak, bisa ditegaskan lagi bagaimana sih sebenarnya kode etik yang dijunjung atau dipegang oleh Fortinet Indonesia dalam menjaga keamanan cyber? Ya, kalau kita bergerak di area security ya, kita pasti bergerak di area yang sangat sensitif. Karena kita bicara mengenai bagaimana kita melakukan pengamanan dan kadang-kadang itu juga menyangkut data yang sangat sensitif dari satu perusahaan. Yang pasti dari Fortinet adalah bahwa ketika kita melakukan satu transaksi atau satu konsultasi terhadap customer kita melakukan melalui partner kita. Nah, kita juga mempunyai partner-partner yang mereka terdaftar dari sisi kita. Mereka tidak hanya bisa lakukan transaksi terhadap semua customer tanpa mereka menjadi partner terdaftar di Fortinet. Ketika mereka terdaftar di Fortinet, mereka di binding dengan satu regulasi, mereka harus mengikuti satu TNC yang cukup ketat. Nah, ketika kita juga misalnya masuk ke satu opportunity atau project dengan customer, banyak juga customer, misalnya contoh seperti BCA juga misalnya harus melakukan NDA, artinya ada non-disclosure agreements.
Nah, biasanya customer-customer mereka juga akan menerapkan seperti itu. Kita pun juga kadang-kadang di Fortinet kita menerapkan tersebut karena kita juga penyedia produk, kita punya brand tersebut. Kadang-kadang kita juga ketika kita ingin melakukan satu solusi, kita juga mau bahwa solusi kita tidak di-copy oleh orang lain. Jadi ada kedua belah pihak juga melakukan namanya NDA. Nah, dengan NDA tersebut kita berharap bahwa ketika kedua belah pihak terlibat dalam hal seperti ini, masing-masing bisa menjaga kerahasiaan masing-masing. Nah, karena itu perlu sekali, tadi Alin benar sekali bahwa di dunia security tersebut itu benar-benar kita sensitif sekali. Ya, karena kita melakukan konfigurasi, kita melakukan mungkin troubleshooting, kita melakukan implementasi yang berhubungan sama keamanan dari satu perusahaan. Nah, kita juga menyarankan bahwa apabila satu implementasi sudah selesai, kita berharap customer harus own aksesnya. Jadi akses tersebut jangan diberikan kepada partner kita atau mungkin ke Fortinet. Ya, customer harus own access di sana seperti itu. Nah, apabila dibutuhkan, baru dikasih ke kita, mungkin apakah kita perlu melakukan pengecekan, itu baru dikasih. Tapi kalau untuk daily activity, customer harus pegang teguh bahwa mereka yang harus pegang itu data, tidak boleh diekspos kemana-mana. Oke, Gitu. terakhir Pak, singkat saja komitmen dari Fortinet untuk keamanan cyber. Ya, kita sangat berkomit sekali di area cyber karena Fortinet adalah perusahaan yang bergerak di teknologi security. Tadi Bu Ani bilang mengenai AI. Ya, kita juga sudah menerapkan AI. Bahkan Fortinet adalah satu perusahaan teknologi yang sekarang sangat fokus di security dan juga kita menerapkan AI. Karena kenapa? Karena kejahatan pun juga menggunakan teknologi. Ya, orang-orang hacker pun juga menggunakan teknologi. Ya, jadi kita harus mengejar tersebut. Apabila mereka menggunakan teknologi, kita tidak bisa tidak menggunakan teknologi. AI sangat penting sekali, betul tadi kata Bu Ani bahwa bagaimana bisa mendeteksi, mempelajari. Ada istilah namanya machine learning. Ya, kita punya teknologi pun juga membelajar bagaimana behavior daripada calon-calon penyerang kita tersebut. Tapi kalau kita bicara mengenai satu ancaman, itu tidak hanya notabene dari luar. Ancaman pun juga bisa dari dalam. Nah, jadi kita benar-benar berkomitmen bahwa ketika kita menjaga keamanan adalah keamanan yang menyeluruh baik dari eksternal maupun dari internal. Oke, terima kasih Pak Edwin Lim dan juga Ibu Wani Sabu sudah bergabung bersama kami di Profit CNBC Indonesia.